Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ila yaumiddin. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Hamid Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suliarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Ekasi Yulianti, Ibu Sri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus Prakoso. Kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Asegaf LC MA, Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC SC, dan Ustadz Agus serta Bapak dan Ibu Karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal hidup kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umat. Ini saya hormati, saya selaku pembawa acara, sehingga saya membaca keseluruhan acara dari pengajian sore hari ini. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti, yaitu membaca tausiah oleh Habib Abdurrahman bin Asmat Asma. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab Allah mengabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan juga diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki hadis ke-38 di bagian akhir. Karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa di hadis 38 ini berbicara tentang kekasihnya Allah, tentang para walinya Allah. Dikatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang memusuhi kekasihku, siapa yang memusuhi walinya Allah, maka dia telah mengibarkan bendera untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan, tidak pernah Allah menyatakan perang dengan hambanya kecuali di dua hal. Yang pertama, orang yang bermain riba. Yang kedua adalah orang yang menyakiti para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat siapa yang menyakiti kekasihku, dia telah berperang atau mengibarkan bendera untuk berperang denganku, maksudnya adalah ini perbuatan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat marah sekali. Allah sangat murka kepada mereka yang menyakiti, memerangi para kekasihnya. Kemudian dilanjutkan di hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan perintah-perintah yang wajib yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak ada seorang hamba yang terus melakukan amal-amal soleh yang sifatnya sunnah hatta sampai dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari kalimat ini maka yang pertama, poinnya kita dilarang untuk memusuhi para kekasihnya Allah. Kemudian di poin kedua dikasih tahu
bagaimana sih cara supaya menjadi kekasihnya Allah? Atau bagaimana sih ciri-ciri kekasihnya Allah itu? Karena kemarin sudah kita singgung, kekasih Allah itu tidak hanya terlihat dari keanehan. Karena orang melihat aneh-aneh, wajib kekasihnya Allah nih. Wali, apa? Bisa terbang. Wali. Apalagi yang kadang-kadang ada bubuhnya lebih banyak. Jumatan dia ngobrol sama kita. Kita tanya, Jumatan pas sholat Jumat, Pak nggak sholat Jumat? Oh, kalau saya sholatnya di Ka'bah. Wah, orang sholatnya ada di sini. Badannya ada di kampung tengah. Tapi dia bilang lagi ya, nah ini kan, wah ini wali. Memang badannya ada di mana? Kampung tengah, tapi sholatnya di Mekah Mukarramah. Ini sesuatu yang kadang-kadang apa? Sesuatu yang disebut wali. Apakah wali itu? Nah, ternyata nggak setiap keanehan-keanehan itu menjadi tanda kewalian. Ada tanda-tanda wali yang bisa disebutkan di dalam hadis. Yang pertama, walinya Allah itu adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah. Orang yang sangat memberikan perhatian di dalam sholatnya, orang yang memperhatikan puasa Ramadannya, kalau dia punya uang dia perhatikan zakatnya, kalau dia mampu berusaha untuk melaksanakan ibadah haji. Ini ciri pertama. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban di depan mata kita, sulit untuk dikatakan wali. Sulit untuk dikatakan wali. Itu ciri-cirinya adalah orang yang selalu memperhatikan ibadah yang wajib. Ini syarat untuk jadi wali. Yang pertama, menjaga ibadah yang wajib. Yang kedua adalah orang yang memperbanyak amal-amal sunnah. Orang yang banyak memperjaga amal-amal sunnah. Sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya, witirnya. Pokoknya sholat-sholat sunnah itu dijaga. Atau kalau di luar sholat, misalkan di dalam bab puasa, dia banyak puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa 13, 14, puasa bulan-bulan haram. Puasa-puasa sunnah. Atau kalau berkaitan dengan harta, dia banyak bersedekah. Karena sedekah itu sunnah. Kalau urusan haji, dia umroh. Ada rezeki dikit sedekah. Selebihnya dia berangkat umroh. Artinya ibadah-ibadah sunnahnya dia perbanyak. Maka orang ini akan menjadi kekasihnya Allah. Jadi kalau kita melihat siapa sih kekasihnya Allah, lihatlah bagaimana orang yang menjaga ibadah-ibadah wajib, menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah, dan berusaha melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu adalah kekasih Allah. Makanya di dalam Al-Quran bahwa orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah alladzina amanu wattaqaw, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kekasih Allah itu tidak mesti kelihatan yang aneh-aneh. Jadi saya punya teman agak ada sesuatu yang aneh, biasa aja naik ke musola pakai tangga, nggak pakai terbang, langsung begitu. Dia pakai apa? Pakai tangga. Kalau dimakan dia lapar, ya kalau dilapar dimakan, kalau haus diminum. Nggak, tanpa makan tanpa minum apa, seger terus, nggak ada aneh-aneh. Wah ini kayaknya nggak ada aneh, ini bukan wali. Terus wali itu yang bagaimana? Yang punya apa? Keanehan. Enggak setiap wali kekasih Allah itu harus punya keanehan. Kekasih Allah siapa? Ini orang menjaga ibadah wajibnya. Ini orang selalu berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan Allah. Orang ini sering melakukan ibadah sunnah, itu hati-hati. Kalau kita musuhi dia, maka kita khawatir dia itu kekasih Allah dan kita akan dikibarkan bendera untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang para kekasihnya Allah, para walinya Allah itu selain menjaga ibadah wajib, menjaga ibadah-ibadah sunnah, menjauhkan yang haram, menjauhkan yang makruh, terus dia istiqomah. Dia istiqomah di dalam ibadahnya. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu para kekasihnya Allah itu adalah mereka yang beriman, bertakwa, dan istiqomah. Arti istiqomah apa? Mendawamkan ibadahnya kontinu.
Karena ada juga orang yang ibadah itu luar biasa, tapi di waktu-waktu tertentu. Lagi susah, wah, Masya Allah, sholatnya sampai nangis-nangis. Gue beli apa, dia nggak pernah ditinggalin, tahajud, doa terus. Tapi setelah dia lagi hilang susahnya, ibadahnya berkurang. Ini belum jadi wali. Kekasih Allah itu, dia selalu ibadah kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia ibadah. Dalam keadaan lagi sehat, sakit, tetap dia ibadah. Ibadahnya tidak berubah dengan kondisi fisiknya. Walaupun sedikit berbeda. Ketika dia sehat, sholat sunnahnya banyak, mungkin lagi dikit, sholat sunnahnya dikit, tapi tetap lagi kurang sehat, sholat sedikit. Tetapi tetap sholat sunnah. Waktu dia kaya, sedekahnya banyak. Waktu dia miskin, sedekah juga, walaupun tidak sebanyak saat dia kaya. Tapi sedekah tidak dihilang. Ibadah tidak pernah dibuang, walaupun dengan kondisi yang berbeda, mungkin ibadahnya berbeda dalam artian jumlah, kadar, tetapi ibadah tetap tidak ditinggalkan. Itulah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan wali. Jadi taat melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ditambah dengan istiqomah, dawam. Karena ada juga kalau kata orang ibadah lagi mood aja. Ini lagi ngaji, dia lagi mood saja. Besok lagi gak mood, gak ngaji. Saya lagi susah ini. Maka kita begitu banyak sedekah, kenapa? Insya Allah dengan sedekah Allah angkat kesulitan saya. Tapi ketika banyak, gak ada kesulitan, rezeki lagi bagus, dia gak sedekah. Berarti ini belum. Ciri kekasih Allah itu adalah istiqomah di dalam melaksanakan ibadah yang wajib dan ibadah sunnah. Dan boleh jadi kekasih Allah itu kadang-kadang dilihatkan karomah. Kalau kata orang karomah, kalau kita nyebut sekarang keramat. Itu keramat atau karomah, yaitu kemuliaan dari Allah yang berbentuk kadang-kadang kharikul adah, yaitu kejadian yang di luar kebiasaan. Itu kadang-kadang terlihat. Karena untuk menunjukkan dia sebagai kekasih Allah kadang-kadang dilihatkan kharikul adah, yaitu kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang di luar akal. Seperti siapa? Kelas Abu Bakar, Umar bin Khattab misalkan. Umar bin Khattab itu kekasihnya Allah. Jelas dia adalah mertuanya Nabi yang kita sudah tahu sejarah beliau. Dan kelihatan kharikul adah, kejadian unik-unik pada Umar. Umar itu dulu pernah Sungai Nil pernah surut. Sungai Nil itu termasuk salah satu sumber kehidupan bangsa Mesir. Surut. Ketika Sungai Nil itu surut, itu akan membahayakan perekonomian Mesir. Maka mereka berusaha untuk menaikkan sungai itu bagaimana? Sampai sudah berkali-kali berdoa, air itu belum naik. Akhirnya mereka yang kurang-kurang Islamnya, yang agamanya kurang kuat, mereka coba mencari ritual seperti orang-orang dulu. Bagaimana? Dengan melemparkan seorang gadis sebagai tumbal atau sebagai ritual. Kata mereka, kepercayaan Mesir kuno, kalau dilemparkan itu dia akan naik. Akhirnya Umar bin Khattab diberitahukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Umar bin Khattab hanya menulis sebuah kertas tulisan yang isinya tulisan itu, wahai Sungai Nil, jika engkau berjalan naik dan turun dengan kehendakmu sendiri, itu adalah kehendak. Tapi kalau engkau naik, turun, surut, pasangmu itu karena Allah, ketahuilah aku Umar bin Khattab, dengan nama Allah aku minta kepadamu untuk naik, untuk pasang. Kertas itu diambil, dilempar ke sungai. Subhanallah, ketika jatuh itu kertas ke sungai, tiba-tiba sungainya naik, pasang dengan sendirinya. Itu namanya karomah. Naik itu sungai, nggak pakai dilemparin gadis, nggak pakai sesajen, cuman dilemparkan kertas dengan nama Allah. Itu namanya keramat atau karomah. Suka ada. Itu para kekasih. Khalid bin Walid pernah pusing. Saking pusing yang berat sekali. Khalid bin Walid sahabat Nabi.
minum obat, berbagai macam obat nggak sembuh. Datang ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta imamah, pecinya imamah diminta. Kemudian Umar bin Khattab nulis satu secari kertas kecil, ditaruh di imamah. Pas dikenakan itu imamah, hilang sama sekali sakit. Enggak, bukan dengan macam-macam, hilang, tidak ada sama sekali, kata Khalid bin Walid, hilang, tidak ada sama sekali sakit. Sampai di rumah penasaran, Khalid bin Walid diambil kertas, dilihat cuma tulisannya Bismillah. Tok, Bismillah saja itu hilang. Kita taruh Yasin juga nggak hilang. Quran semua di sini tambah puyeng. Kenapa? Itu namanya karomah. Bismillahnya sama dengan tulisan kita, tapi yang nulis itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian yang hal seperti Anas bin Malik, sahabatnya Nabi. Dia punya kebun sangat banyak, dan kebunnya atau hasil panen kebunnya paling sukses di kota Kufah. Sekali waktu pembantunya datang, tukang kebunnya, anak buah tukang kebunnya, karyawannya datang, wahai Anas bin Malik, kebun kita yang bagian sana sebentar lagi mati. Kenapa? Perairannya kurang. Karena bagian sana sulit untuk mengatur air, kering. Akhirnya Anas bin Malik menghampiri dengan tukang kebun ini, dimasuki kebunnya. Anas bin Malik menginjakan kakinya ke kebun itu, langsung bilang, Allahumma anzilil matar, ya Allah turunkan hujan. Dia keluar, langsung hujan di seputar kebun itu saja. Tidak ada satupun yang keluar dari kebun, hanya di pas terang hujan sangat deras. Itu adalah namanya karomah. Itu namanya kejadian-kejadian unik yang terjadi pada para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak untuk kita sebutkan keramat namanya, yang kita sebut namanya keramat. Kadang-kadang kekasih Allah ada karomat, ada yang tidak keluar karomat. Sebenarnya ibadahnya yang istiqomah, baik yang wajib dan sunnah, akhlaknya yang mulia, itu adalah keramat. Jadi kata para ulama, al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Keistiqomahan di dalam beribadah lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi kita bisa istiqomah sholat asar tiap hari, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, istiqomah sholat duha. Oh, itu keistiqomahan dalam ibadah lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, ini berarti tidak semua kekasih Allah itu kadang-kadang terlihat karomah, tapi juga ada sebagian yang diperlihatkan karomah. Oleh karena itu kita tidak boleh ingkar dengan adanya karomah. Kita harus percaya adanya karomah. Bahkan karomah ini ada sebelum Nabi Muhammad. Dulu ada 3 orang yang tertutup di goa. Yaitu ketika tertutup di goa dengan tutup batu yang sangat besar, tapi dengan karomah mereka, batu itu tergeser tanpa didorong, bergerak sendiri batu. Jadi kisah-kisah di dalam hadis tentang karomah sangat banyak. Tapi sekali lagi, tidak setiap wali itu ada karomah. Dan karomah para wali itu tidak merendahkan orang, dan seandainya menunjukkan kekeramatannya tidak menjatuhkan dirinya. Itu namanya wali. Karena sekarang sedang ramai urusan viral ini. Wah, masalah viral sedang ramai urusan tukang es apa? Ini lagi ramai urusan esteman apa tuh? Wah, ramai. Yang tidak suka dengan Gus ini menjelek-jelekan Habib. Yang suka mengangkat ini wali, dengan gara-gara diledekin jadi bisa umroh, bisa ini kan wali berarti apa? Bisa mengangkat derajat orang. Nah, ini dengan versi masing-masing, tapi tetap hal seperti ini tentunya kita tidak boleh terlalu mendalam. Ini kalau memang ini kejadian, semoga saja kejadian ini tidak berulang, dan ini namanya sabaqal lisan. Orang kepleset bisa saja. Namanya walaupun ustaz tetap aja kalau apa kepleset kadang-kadang terjadi. Tapi juga dalam satu sisi juga jangan terlalu mengagungkan sampai dibilang wah ini wali. Ngeledekin orang aja udah jadi diangkat itu orang. Dihinakan aja sampai tidak.
kita jangan sampai hulu. Namanya orang ifrat dan tafrid. Ada orang yang tidak suka berlebihan, ada yang suka berlebihan juga. Kalau kita bilang salah, ya salah, tapi juga jangan sampai terlalu berlebihan menghinanya. Karena sampai sekarang saya lihat viral nggak habis-habis. Lihat itu lagi di komen itu sudahlah. Anggap itu sebuah kesalahan, apalagi sudah minta maaf, kita insya Allah fair. Namanya orang salah, Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Ditambah lagi yang dibikin sakit udah naik juga. Mungkin bahasanya coba dari dulu begini, lumayan juga jadi jadi nikmat juga. Artinya, tapi juga dalam satu sisi jangan juga dianggap wah wali, wah inilah. Saya baru dengar tadi waktu dengar di mobil menuju ke sini, waduh ngangkat ini wali gitu. Kenapa? Gara-gara ledekan dia jadi naik derajat. Wali nggak begitu. Kita bukan menyinggung, tapi memang pembahasannya tentang wali tidak begitu. Wali sekali lagi dia orang yang bertakwa kepada Allah, sangat menjaga yang wajib, menjaga sholat sunnah, dan juga tentunya menjaga hablum minan nas. Itu wali. Para kekasihnya Allah itu selain menjaga hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan sesama kita. Insya Allah para guru-guru, para dai yang salah, yang terpeleset, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang insaf, menjadi yang orang objektif. Tidak boleh kita dengki karena tidak sejalan dengan kita. Insya Allah kalau kita melihat sebuah kesalahan yang terjadi pada seseorang, selain kita bersyukur dan juga tentunya kita berdoa, bersyukur kita tidak terjadi seperti itu, karena boleh jadi ketika kita suka mengicip orang karena kesalahannya, sekali waktu khawatir kita pun terjatuh pada kesalahan itu. Insya Allah sekali lagi kita doakan para dai di jalan Allah ini yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, semoga selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, maka pendengarannya menjadi pendengaran. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Pandangannya menjadi pandangan. Tangan yang digunakan untuk menyentuh itu adalah tanganku. Dan kalau dia minta, walain sa'alani la'udiyanna. Kalau dia berdoa, meminta, pasti akan aku beri. Walain ista'adani, kalau minta perlindungan, la'udiyanna, pasti akan aku lindungi. Ini adalah akibat menjadi kekasih Allah. Efek orang yang jadi kekasihnya Allah, kalau dia mandang, dia adalah pandangan Allah. Kalau dia mendengar, dia pendengaran Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia meminta, akan dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan, akan dilindungi. Jadi ciri kekasih Allah kadang-kadang dikasih lihat itu ada 3 nih keunikan. Yang pertama, kata-kata kalau dia memandang dengan pandanganku, kalau dia mendengar dengan pendengaranku. Maksudnya apa? Kata para ulama, kata pertama, dia tidak akan menggunakan matanya kecuali sesuai yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah. Para kekasih Allah tidak mungkin matanya memandang yang haram. Telinganya dia akan gunakan untuk mendengar yang diperintahkan Allah dan menghindari yang dilarang Allah. Karena ini yang maksud kalimat, kalau sudah menjadi kekasihku, pandangan dan pendengarannya dengan pandangan dan pendengaran. Itu maksudnya adalah orang yang sudah menjadi kekasih Allah, matanya tidak akan melihat yang diharapkan Allah, pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar yang dilarang Allah. Yang kedua, ada yang bilang makna kalimat pendengarannya adalah pendengaranku, pandangannya adalah pandanganku. Maksudnya apa? Pendengaran dan pandangan sudah tidak lagi normal, dalam artian bisa melewati batas nalar. Tiba-tiba orang itu bisa melihat seseorang yang di rumahnya di wilayah mana? Rumahnya di Jakarta Timur, tapi dia bilang, oh si Fulan lagi begini-begini. Dia bisa lihat, padahal dia tidak melihat secara langsung, tapi jauh. Dia bisa melihat siapa yang di belakang ruangan, lagi apa, dia tahu. Itu termasuk yang pandangannya di luar. Ini adalah karomah. Dia bisa mendengar orang berbisik-bisik padahal letaknya di Mekah, tetap dia bisa dengar. Nah ini sesuatu yang unik, sesuatu yang namanya itu kharikul adah. Jadi orang itu kadang-kadang
kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, pendengaran dan pandangannya adalah menggunakan pandangan dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelebihannya para kekasih Allah itu, kalau dia meminta, berdoa langsung dikabulkan. Jadi kalau dia meminta kepada Allah, dikabulkan apa hajat. Dan apabila yang ketiga, kalau minta perlindungan, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pembahasan hadis ke-38, berbicara tentang wali. Kesimpulan dari hadis ke-38, yang pertama, memusuhi kekasih Allah, para walinya Allah adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang akan hancur dunia dan akhirat, karena dia akan berperang dengan Allah. Dan siapakah kekasih Allah itu? Kekasih Allah adalah orang yang menjaga ibadah yang wajib dan menjaga ibadah sunnah. Ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-cirinya apa kekasihnya Allah? Kadang-kadang dikasih keunikan, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, tidak lagi normal seperti kita, tidak lagi seperti orang yang saya bisa melihat yang di depan saya, tapi di belakang tembok ini saya tidak bisa lihat. Tapi kekasih Allah kadang-kadang bisa melihat apa yang di belakang. Makanya kata para ulama, kami kalau berhadapan dengan kekasih Allah agak takut. Kenapa agak takut? Karena dia tahu apa yang saya lakukan di belakang saya. Bukannya gaib, yang dilakukan gaib itu yang akan terjadi. Tapi kalau yang sudah dilakukan, saya habis maksiat terus ketemu sama ini, tiba-tiba saya diomeli, tiba-tiba saya ditegur, tiba-tiba saya dipukul, padahal dia nggak pernah lihat saya. Tapi tadi sebelum ketemu saya maksiat, dia seperti tahu apa yang saya lakukan. Itu hal yang merupakan salah satu Allah kasih kelebihan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi padahal saya habis ngomongin pula, ketemu dia langsung dikasih tahu. Seperti siapa? Mungkin pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang yang datang ke majelisnya, itu kata para ulama Imam Madhabi menyebutkan, yang hadir ke majelis nggak perlu nanya, karena semua pertanyaan yang ada di hati dijawab oleh dia. Dia duduk begini, ngelihat ke sini, langsung dia membahas permasalahan orang itu. Dia ngelihat ke sini, permasalahan orang itu dijawab. Ini tidak ada seorang kekasih Allah yang lebih banyak karomahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada orang sebelum datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia pengen baca dua kitab. Yang satu ini kitab filsafat, yang satu kitab fikih. Dia bingung, saya baca kitab filsafat atau kitab fikih ya? Nah, coba saya tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru ketemu, belum nanya, fikih baca, filsafat tinggalkan. Ini adalah namanya apa? Dia bisa mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mendengar, dia gak hadir. Ngomong di rumah, dia bisa tahu. Bahkan ada yang bilang, dari jauh, dari Basra, dia mau ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah beda kota. Apa kata dia? Yuk kita datang ke majelis Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia punya karomah, bisa tahu apa yang ada di hati. Yang satu bilang, gak mungkin. Mana mungkin dia tahu apa yang ada di hati. Coba, dia berdebat, yang satu meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani tahu apa yang tidak dilihat, yang ini meyakini gak mungkin. Akhirnya mereka berdua datang. Pas satu masuk ke majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata dia? Engkau tidak percaya dengan karomah yang diberikan Allah. Ini adalah sesuatu dibahas tentang karomah. Akhirnya orang itu bilang, benar-benar dia tahu apa yang ada di hatiku, bahwa aku tidak percaya. Dia menjelaskan tanpa aku bertanya. Itulah namanya keunikan karomah dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut karomah. Cuman orang sini nyebutnya keramat, dan itu sudah disebutkan di dalam hadis, itu ada. Dan yang terakhir sebagai penutup kesimpulannya, kehebatan para wali itu kalau berdoa dikabulkan, kalau minta perlindungan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nyakiti kekasih Allah itu, tiba-tiba dia ngangkat tangan supaya kita mendapatkan masalah, maka ini akan menjadi masalah untuk kita. Insya Allah kita semuanya dijadikan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selamat
yaitu yang mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan insya Allah seandainya kita tidak menjadi kekasihnya Allah, paling tidak dicintai oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita dengan para kekasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Respons kita ini belum mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nabi untuk bertanya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya pernah ngontrak satu rumah. Jadi awal saya ngontrak di situ, setiap malam itu saya bertinihan. Pada suatu hari pulang kerja tengah malam, itu rasa hati tekan di belakang sini gitu. Biar mau masuk kan. Nah, setelah itu saya dibawa oleh tetangga ke rumah orang pintar lah. Saya juga nggak tahu cuma dibawa aja ke sana. Sampai sana itu saya dimandiin pakai minyak gitu, terus sama ada ayah gitu. Nah, setelah itu saya disuruh pulang, terus dikasih ayah buat ditaruh di pintu gitu kan. Nah, setelah besoknya saya suruh beli ayam. Nah, selama 3 hari ayam itu kamu taruh di pojok situ. Ayam matang teman berarti. Ayam matang. Ayam matang. Ayam matang. Ayam matang. Selama 3 hari itu saya suruh ditaruh di pojok kamar. Setelah itu juga saya disuruh nyiapin kopi, air teh sama air putih selama 3 hari. Nah, setelah itu memang nggak ada gangguan, aman-aman aja gitu. Nah, setelah beberapa hari ada yang bilang itu syirik kamu gitu. Nah, saya kan nggak tahu tuh Habib ya, kayak kan apakah dosanya bisa dihapuskan. Itu aja Habib, terima kasih. Iya, memang kita harus percaya adanya yang namanya makhluk itu bukan cuma manusia, bahkan makhluk yang tidak terlihat itu lebih besar, lebih banyak daripada yang terlihat. Yang terlihat kan kita, yang terlihat kan adalah hewan, tapi yang tidak terlihat lebih banyak. Seperti apa? Ada yang namanya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, berarti jin itu ada. Kemudian syaitan ada. Ada lagi alam yang lebih lagi, yaitu malaikat. Intinya jin itu ada, dan itu adalah perbuatan jin yang kalau kita lihat, ada nggak sih di zaman Nabi itu urusan jin? Ada. Rasulullah SAW beberapa hadis, Rasulullah pernah lagi sholat. Waktu dia sholat, tiba-tiba tangannya bergerak. Sahabat melihat tangannya bergerak, kemudian melepas lagi. Terus baca, a'udzubillahi minka. Sahabat bingung. Kok Nabi ucapkan itu di luar dari bacaan sholat? Setelah salam, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, aku lihat engkau tangannya engkau begini, kemudian engkau balik lagi, lalu engkau baca a'udzubillahi minka. Apa kata dia? Waktu aku sholat, ja'ani, yaitu ifrit, telah datang kepadaku si ifrit. Ifrit itu apa? Kalau orang sini ifrit, jin apa jenis ifrit? Bukan, ifrit itu jin yang besar ya, jin yang kelasnya itu kelas apa? Mungkin profesor kan ya, atau jenderal gitu bahasa itu. Jin ifrit datang kepada dia membawa bola-bola api. Dia bawa bola api dan hendak dilemparkan kepadaku. Akhirnya aku mengatakan a'udzubillahi minka. Ketika aku ucapkan itu, mati itu bola api. Jadi Rasulullah lihat, berarti bukan Rasulullah lagi ilusi, bukan lagi nggak menghayal. Dia lihat betul dan lagi sholat. Rasulullah bilang a'udzubillahi minka. Lalu api tadi mati. Lalu kenapa kau menjulurkan tanganmu ya Rasul? Aku pegang tadi. Jadi Rasulullah pegang itu apa? Jin itu ditangkap. Pas waktu aku tangkap, aku lepas. Kenapa? Aku teringat dengan doa Nabi Sulaiman, yaitu saudaraku. Aku teringat dengan doa saudaraku yang mengatakan, ya Allah, jangan Engkau berikan kerajaan
kepada siapapun melebihi kerajaan. Jadi jangan kau berikan kerajaan kepada siapapun melebihi kerajaan yang kau berikan kepada. Karena di zaman Nabi Sulaiman, jin itu di bawah apa? Kuasa dia. Yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman bukan manusia, bahkan jin pun ikut sebenarnya. Orang waktu bangun Masjidil Aqsa, itu yang jadi kulinya bukan manusia, tapi manusia dan jin. Jadi zaman Nabi Sulaiman, jin itu jadi kuli, anu semen, nembok itu dibikin kerjaan dia. Disuruh nurut, disuruh ngebangun, bikin akusan. Jin seminggu selesai, jin grup kuli-kuli jin selesai, baru manusia kerja seminggu. Yang unik, giliran jin kerja, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya ngeliatin, ngemandori kalau kata orang saya kerja. Giliran manusia kerja, Nabi Sulaiman duduk di tempat ibadahnya, di mihrabnya, di zikir. Dia tanya sama bangsa manusia, Nabi Sulaiman, kenapa sih giliran kita kok gak diawasi, gak dimandori, tapi giliran jin kerja diawasi? Apa kata Nabi Sulaiman? Jin ini kalau kerja gak ikhlas, dia kalau gak dilihatin gak kerja. Makanya kalau manusia ikhlas, makanya manusia saya gak awasi. Dia bukan berarti yang diawasi baru kerja, gak diawasi kerja. Jin bukan yang muter. Jin begitu. Jadi jin itu begitu. Artinya di masa Nabi Sulaiman, jin itu dibawa kekuasaan dia. Waktu aku tangkap itu jin, kata Nabi, aku teringat dengan doa Nabi Sulaiman, aku lepas. Kalau aku gak ingat doa Nabi Sulaiman, akan aku tangkap dan aku akan ikat di tiang Masjid Nabawi. Kata Rasul, aku akan ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, biar besok pagi anak kecil pada lemparin batu, biar disambitin sama anak-anak untuk menghinakan apa? Berarti Nabi menguasai juga, kalah juga jin sama apa? Nabi Muhammad. Nah, intinya cerita jin itu ada, dan jin itu terlihat, jin itu mengganggu. Bahkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Baihaqi menceritakan sebuah kisah. Datang seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, saya itu di rumah saya, di kamar, kalau saya pas masuk ke kamar, apalagi pas saya duduk di tempat tidur mau tidur, itu kasur saya digoyang-goyang, goyang-goyang. Saya lihat gak ada siapa-siapa di kamar sendirian, tapi goyang-goyang. Saya biarkan kadang terbang itu apa? Terbang, dimuter-muter di kamar. Dan itu hadis disebutkan. Saya ya Rasul, sekali saya pulang udah malam begitu lagi. Ada lampunya muter, lampunya keluar, muter. Itu bukan cerita horor, emang benar apa? Kejadian. Ya semoga tidak hal. Tapi saudara kita tadi hal seperti itu ada. Tapi ini lebih dahsyat nih, bukan cuma berat, bukan cuma ditindihin, tapi diangkat tuh tempat tidur keliling terbang. Mungkin kalau anak kecil teman dipikir mainan, muter-muter jadi apa? Nikah dikerjain. Terus kalau saya saya nggak takut, ini nggak takut. Saya gini langsung goyang, wah saya nggak bisa tidur. Bagaimana ya Rasulullah keadaan seperti ini? Rasulullah bilang, ambil surat, ambil kertas, engkau tulis. Orang itu tulis, tapi kan nggak bisa nulis. Nabi ummi diimla atau didiktekan. Coba tulis. Bismillah. Nah, dengan nama Allah. Ini surat bin Muhammad Rasulullah. Ini surat itu. Ini terjemahan gampang. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah kepada salah satu makhluk di antara makhluknya Allah. Ketahuilah, aku menghendaki kamu keluar dari kamar orang ini. Dari kamar ini. Udah begitu doang. Cuma kertas selembar kecil. Engkau taruh di batang, kata Rasul. Nanti kalau dia datang goyang-goyang, ambil bantal, keluarkan, tunjukin kertas itu gini. Kamu kan nggak tahu yang mana yang begini. Pokoknya gini aja. Benar. Dia pas tidur goyang lah. Goyang lah gitu lah. Tempat tidurnya. Akhirnya dia buka itu kertas hanya diginikan. Jatuh tempat duduk, sampai tidurnya dia terus hilang sampai selamanya nggak ada. Artinya jin itu berarti apa? Ada. Jadi memang benar kalau lagi terkena begitu, kadang-kadang kalau dia datang godain kita berarti memang dia menganggap dia lebih hebat dari kita, sehingga dia berani datang.
Tapi kalau dia nggak datang, kalau dia nggak datang, kita nggak ada, berarti dianggap wah kita bisa jadi dia nganggap ini orang lebih kuat dari dia, maka dia nggak mau goda. Atau yang kedua, ini orang kuat, orang hebat, tapi ketika masuk digoda, mungkin tempatnya dia dulu, dia ada di situ sebelum kita datang, memang di tempat dia. Kita datang kayaknya mau ngambil nih, apa? Jangan-jangan mau gusur saya gitu. Makanya dia digoda karena dia merasa itu punya dia, tempat dia. Nah, ternyata hal seperti ini ada dan tidak dipungkiri. Jadi kalau dengan cerita kita jangan wah khurafat, menghayal, ilusi, apa cuman perasaan, bukan, itu asli. Itu ada. Nah, mungkin kalau orang yang belum merasakan kayaknya bohong ya karena belum merasakan, tapi kalau ini nah, cuman dengan cara hadis kan sebenarnya ada. Cara itu dari Rasul ada. Cuman dengan datang ke orang yang pengobatannya begitu atau cara pengusirannya begitu, memang benar saya khawatir itu mengandung kesyirikan. Kenapa? Kalau dipegang diturun dengan baca itu benar. Tapi kadang-kadang pakai ini nih embel-embelnya tadi ayam 3 hari ayam 1 setengah untuk setengah satu kan bayar itu untuk apa? Dan itu terus ngasih temanya, tempahin dan seterusnya. Nah ini sebenarnya saja bahasa kita saja. Dan itu termasuk sebenarnya itu kemauan jin begitu. Jin itu mau, jin juga nggak makan, cuman dia mau kita nurut sama dia. Jadi sebenarnya ketika kita kasih begitu, jin itu tidak menggoda, bukan berarti dia hilang. Sebenarnya dia ada. Malah demen lagi disajiin itu tambah demen dia sebenarnya. Demen. Terutama makanan-makanan yang bertulang, karena jin itu makanannya tulang. Jadi makanan itu, jadi kalau kita makan ayam, makan daging, kita nggak baca bismillah, tulangnya itu empuk banget bagi jin. Jin itu bilang, syukron, terima kasih, thank you ya, kasih makan apa, banyak banget nih dagingnya. Kenapa? Karena nggak disebut nama Allah. Tapi kalau dia disebut nama Allah, baca bismillah, tulangnya itu nggak bisa dimakan kecuali sama jin muslim. Maka kita jangan ngasih makan apa, di Nabi Muhammad kalau ada orang makan sisa, Rasulullah bilang, la tada li aduwika ta'ama, jangan kau tinggalkan untuk musuhmu makananmu. Habiskan. Kalau nggak habis, kasih makanan ini untuk hewan. Jadi selamat. Maaf, makanya di dalam pendapat para ulama, jangan suka nyimpen sampah tulang di dalam rumah di malam hari. Kalau memang ada, keluarkan sampahnya di tempat luar. Jangan ditaruh dalam rumah, tulang dalam rumah. Nah itu sebenarnya apa? Karena di makanan dia, maka dia akan datang ngantuk. Berarti ngundang apa? Makanya paling cepat manggil jin pakai tulang. Yang itu makannya ada bertulang. Nah ini tentunya apalagi pakai niatin untuk apa? Kata jin nggak enak saya diundang, mau datang nggak enak, dia datang tambah banyak. Makanya udah niatnya untuk apa? Untuk jin. Nah ini jangan. Nah ini makanya dikhawatirkan nanti lama-lama ada efek bahasa kita syirik tadi. Sebenarnya pergantian itu enggak, tapi lama-lama khawatirnya nanti lama-lama maka benar ada yang bertanya syirik ya, lebih baik itu ditinggalkan. Dan biasanya dengan begitu itu tidak membersihkan secara total, hanya saat itu beberapa, tapi nanti lama-lama bakal lebih banyak. Maka di dalam Islam apakah bisa usah cara ada itu ada? Itu yang namanya ruqyah. Di ruqyah itu dengan dibacakan ayat-ayat, dibacakan wirid-wirid yang datang dari Nabi Muhammad, yang intinya itu sebenarnya menghilangkan makhluk seperti itu. Ayat itu banyak. Contoh saja misalkan Rasul kan pernah bilang tuh dari hadis siapa? Anas bin Malik dari Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bagaimana rumah kuburan? Rumah yang tidak dibacakan atau tidak dipakai untuk ibadah. Terus di hadis itu dilanjutkan lagi, fa inna syaitana katanya yanfir atau yafir minal bait allati tuqra fihi al-Qur'an atau suratul Baqarah. Sungguh setan itu akan lari dari rumah yang di situ dibacakan suratul Baqarah. Di yang lain dibacakan ayatul kursi. Berarti rumah itu ada setannya, ada jinnya, tapi bisa diusir dengan bacaan Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat yang bisa dibaca, tapi ini sudah dibaca, tapi jinnya ngelawan dia. Antum jarang baca Quran, bacanya cuma di situ doang, jinnya ketawa ya, dibaca belum sekarang juga. Kemarin nggak pernah baca Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat itu
tajam nggak tajam, kuat nggak kuat, tergantung bagaimana kitanya. Seperti saya punya pisau, kalau belum pernah dipakai, itu tumpul. Tapi kalau sering dipakai, itu tajam. Begitulah ayat, kalau sering diamali, waktu rukyah itu kena, cepat kena. Kalau bahasa kita mujarab. Kenapa? Karena dia sudah diamalkan. Pasti orang yang merukyah suka mengamalkan ayat itu terus. Jadi waktu dibacakan ke orang kena. Manjur. Tapi kalau kita belum pernah baca itu, pas giliran ada sesuatu baru baca, kurang manjur. Kalau bahasanya itu pisau nggak pernah dipakai, disimpan, pas sekali waktu dipakai udah tumpul. Tapi kalau selalu dipakai itu akan bagus, itu akan cepat. Makanya hal seperti ini harus kalau bahasa kita minta bantuan orang lain. Nah, itu rukyah yang Islam. Tapi yang kayak begitu kan alhamdulillah sudah berlalu. Zaman dulu belum kita ngaji, nah sekarang udah kita ngaji. Jangan mau asal, apalagi maaf dengan cara yang tadi tuh pakai ini. Kalau sudah ada minuman 7 macam, wah ini kita udah kilo. Itu kalau sudah ada bahasanya itu untung nggak ditambahin kue 7 macam, ini 7 macam, ini macam banyak. Dan itu untuk jin, dan ini akan mengundang, dan alhamdulillah sudah ditinggalkan. Dan insya Allah bagaimana Ustaz sekarang kita baru tahu dosa, istighfar karena kita nggak tahu, kita nggak ngerti, dan kalau sudah ngerti baru kita akan menjadi dosa yang sangat besar. Maka insya Allah Allah jaga kita, keluarga kita, terutama dari musibah yang berkaitan dengan agama. Sebagai penutup, kadang-kadang boleh jadi jin itu pergi, gak godain kita, tapi dengan kita pakai sesajen, musibah lebih besar lagi. Aman dari tindihan jin, dari godaan jin, tapi tidak aman dari akidah. Jangan sampai kita gangguan hilang, tapi gangguan dalam ibadah malah lebih besar. Insya Allah Allah jaga agama kita dan Allah jaga dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti mau lebih dalam lagi urusan ini, tanya seputar sini. Urusan apa? Urusan musim jin ini harus lebih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wali Allah bisa diketahui oleh dirinya sendiri? Iya, apakah wali Allah bisa diketahui diri sendiri? Enggak. Justru para wali itu enggak merasa dirinya walinya Allah. Ini yang apa? Karena diketawaduannya. Justru kalau ada orang bilang saya ini wali, wah itu justru Bapak, itu bukan wali. Karena wali itu tidak pernah merasa dia menjadi wali. Kecuali ada orang yang ngasih tahu bahwa kamu walinya Allah. Baru kita tahu. Tapi yang ngasih tahu juga wali juga. Makanya ada istilah la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Gitu, makanya kita nggak bisa sebarang melihat aneh, oh wali, berarti ada wali juga dong ganti itu wali. Enggak, jadi yang sekelas dia bisa akan muncul. Seperti kita, misalkan kita begini, ketika kita ahli ibadah, kita akan ngerasa orang ahli ibadah itu kayaknya cocok sama kita. Banyak orang ahli ibadah, dia bisa nunjuk begitu kalau dia ahli ibadah. Tapi kalau dia ahli maksiat, ketemu sama ahli ibadah nggak nyambung, dia nggak bakal tahu. Jadi dia kalau apalagi kita kita itu kalau sering kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, kita nggak tahu orang ahli ibadah karena kita nggak pernah nyampur di dunia dia. Tapi kalau kita sering kumpul sama ahli ibadah, ketemu ahli maksiat itu kita tahu nggak enak, nggak hati kok gelisah, hati kok nggak tenang. Itu kenapa? Karena dia biasa hidup di tempat yang bercahaya. Ketika ada kegelapan dia nggak masuk. Sama ketika orang ahli maksiat duduk ke tempat ibadah itu nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Seperti di tempat biasa, di tempat gelap ada cahaya, di tempat terang dia akan nolak. Misalkan ada orang yang hidup di bawah tanah gelap terus, atau hidup dalam rumah nggak pernah keluarkan matahari, sekali keluar dia nggak cocok. Begitu juga orang biasa hidup terang dimasukkan ke tempat gelap, gelisah, dia nggak bisa. Begitulah orang yang sering kumpul dengan orang-orang soleh, nanti dia akan cocok. Dia lihat duduk kok seret, dia akan tahu ini ahli ibadah walaupun dia tidak lihat. Kenapa? Karena dia ada rasa.
Jadi untuk mengatakan saya wali, itu para wali enggak. Karena mereka selalu merasa kurang, merasa rendah di hadapan Allah, merasa tawadhu itu. Sementara kalau ditunjuk sama orang bisa. Banyak para aulia dulu suka mengatakan itu wali min auliaillah. Dia ngomong orang wali juga, maka itu bisa dakwah. Tapi kalau sekarang di media itu enggak tuh, saya lihat tuh di media siapa itu wali tuh. Wah, wali padahal yang nggak pernah sholat ngomong, nggak pernah sholat dia ngomong wali. Nah ini tentunya apa, tidak setiap orang seperti itu. Saya katakan dia wali, Ustaz tahu dari mana? Dari ulama. Wah, nah itu boleh jadi, karena saya bukan dari pikiran saya tapi dari orang yang wali. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Mitra. Terima kasih atas jawaban. Dan kita akhirnya sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan kita hadir sendiri. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata maupun sikap yang tidak berkenan kepada pihak ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Habib Abdullah atas tiga, kami persilakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah SWT semoga dengan keberkahan apa yang kita lakukan di sore hari ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan selalu Allah bukakan pintu rezeki yang halal thayyibah, rezeki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah jadikan kita, orang-orang yang kita cintai dan anak keturunan kita semuanya sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la asiran illa hisarta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah iya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa pembuka majelis.